Jadi di jenis genja ini tidak selalu genja itu kecil seperti itu. Genja itu ada juga yang besar, ada juga yang kecil. Saya bilang, saya hasil riset dari kebun saya ini, saya lihat perkembangan genja itu ada dua varian. Saya bilang dia ada genja betina. Nah, genja betina dia posturnya lebih kecil, dia masa produksinya masa panennya dia lebih cepat, dia 4-5 tahun sudah produksi gitu. Tapi kalau yang jantan seperti ini, jantan ini, nah ini lebih agak lama dan posturnya lebih besar. Kalau jantan itu produksi dia di usia 6 ke 7 tahun gitu. Tapi posturnya lebih besar dan lebih kokoh seperti itu. Makanya kalau kita di budidaya aren genja, kita nggak bisa menentukan harus jumpa yang betina ataupun yang jumpa jantan. Itu pasti alami, nanti dia ada yang besar ada yang kecil. Tapi dia kalau yang betina, dia pada umumnya dia mengeluarkan manggar atau masa udah mulai panen itu di usia 4-5 tahun sudah produksi. Tapi kalau yang kita jumpa yang jantannya dia 6-7 tahun seperti itu. Kalau dari hasil nira atau produksinya itu sama aja, saya lihat air niranya pun kalau saya rata-rata kan dia itu tadi 5 liter per hari per batang. Ini ilmu sangat penting nih saya bilang untuk para yang mau tanam atau mau budidaya. Di aren ini bisa tanam rapat saya bilang. Dan kuncinya satu, per 3 tahun disisip aren. Nah seperti saya ini sudah mulai sisip. Per 3 tahun sisip aja di sebelahnya. Kita nggak perlu takut dia nggak dapat cahaya, karena setiap yang apa yang dideres itu bakal dibuka pelepahnya seperti itu. Makanya seperti ini dia kelihatan, ini sebelah aren, sebelahnya aren, dan hidup juga, segar juga, dia hijau, pertumbuhannya bagus, nggak ada masalah. Aren ini unik saya bilang, dia di semak-semak, di dalam-dalam hutan itu dia tumbuh seperti itu. Yang penting nanti setelah dia ini mulai besar, yang sini sudah mulai produksi, nanti nih tangkai-tangkai ini akan dikurangi, dan ini membuat yang kecil ini mendapatkan cahaya dan dia bertumbuh lebih cepat dan besar seperti itu. Makanya di aren ini saya bilang potensinya sangat bagus untuk budidaya, karena dia selain nilai ekonomi yang tinggi, dia bisa disisip. Karena kita kenapa bisa saya bilang tanam rapat, karena kita panen itu bukan buah, tapi melainkan panen air gitu. Seperti itu dia. Dan saya sarankan kalau misalnya untuk budidaya bisa sih kombinasi dengan tanaman yang akarnya itu akar tunggal. Akar tunggal itu seperti durian, atau kopi atau coklat. Kalau aren ini saya untuk budidaya ya, saya sarankan itu misalnya kita main di aren pure 90 atau 80% kita tanam aren, tapi 10% atau 20% kita tanam banyak yang jangan satu jenis akar serabut, melainkan akar tunggalnya, kayak pohon durian itu akar tunggal, pohon coklat, pokat, pohon kopi, pohon markisa atau pohon nangka sabrang itu. Nah, itu bagus itu peluang-peluangnya. Makanya saya bilang bisa dikombinasi, tapi hanya 10% atau 20% aja, karena kita mau main di bisnis arennya. Kenapa? Karena kalau di aren ini dia menghasilkan tiap hari. Tapi kalau pohon yang tahunan atau yang sejenis durian atau rambutan atau coklat itu panen dia paling 1 tahun itu 2 kali atau sekali aja. Makanya itu hanya untuk kombinasi supaya tidak jenuh di dalam kebun seperti itu. Dan untuk produksi, kalau misalnya contoh ini, petani menanam 1000 batang aren, itu yang akan diproduksi itu nanti bakal 40% produksi dari 1000 batang, jadi sekitar 400 batang. Tapi bakal pure semua itu bakal produksi, cuman dia berjeda berganti-gantian. Misalnya yang pohon 400 batang dulu produksi, nanti setelah dipanen dia istirahat sebulan atau 2 bulan. Nanti yang sisanya yang 40% lagi atau yang 60% lagi panen juga seperti itu. Jadi bergantian. Tetap aja panen itu 100%, tapi tetap dia ada punya jenjang untuk istirahat saat penderesan seperti itu. Dan kalau masa produksi dari kebun ini saya lihat, kalau kita tanam 1000 itu 90% itu menghasilkan, berhasil saya bilang.
10% itu biasa gagal itu dari tangan yang nggak mengeluarkan air. Itu wajar. Yang kedua, terlalu banyak tangan keluar, itu dia permasalahannya. Yang ketiga, dia tumbang kena angin gitu. Jadi angin juga banyak yang membuat tumbang juga, cuman itu hanya saya kategorikan di kategori 10%. Terus yang ketiga, kena hama kumbang, cuman alhamdulillah di kebun saya ini kumbang tidak ada sepertinya. Cuman yang di sini yang hasil riset saya di sini yang saya alami, tangan tidak keluar air, pohon tumbang, sama tangan terlalu cepat keluar seperti itu. Tapi tidak perlu takut, itu hanya 10% aja dari 100% seperti itu. Jadi 90% pure berhasil dan alhamdulillah seperti itu. Bang, ini kira-kira duriannya ini usia berapa ya Bang Ilham ya? Usia dia 6 tahun nih Bang. Durian? Iya. Wah. Udah produksi juga Bang. Udah pernah berbuah? Iya, nanti bulan 8 dia udah mulai, bulan 4 dia udah mulai bunga, bulan 8 menikmati. Jenis durian 8. Apa ini Bang Ilham? Di sini kita ada durian musangking, muntong, bintan, cane, duri hitam, campur-campur saya. Berarti sekitar ada 200 batang lah pohon durian. Tadi kalau pendapat dari Bang Ilham, kenapa dia cocok? Ini kalau kita lihat dari aren ini akarnya Bang ya? Iya, akarnya. Jadi ini adalah akar dari arennya. Kalau kita lihat kenapa dia kokoh dan disarankan sebagai tanaman penghijauan, karena akarnya yang serabutnya itu ke samping ya Bang Ilham. Iya, jadi samping. Dia justru menahan tanah Bang. Jangkauan ataupun lebar dari akar aren ini ya Bang? Kalau saya lihat dia aren ini dia akarnya di atas saja dia. Dia tidak terlalu. Dia di permukaan? Dia di permukaan saja. Ya, jadi dia melebar paling sekitar 3 meter aja radius kanan kiri. Itu pun dia di permukaan, nggak terlalu ke dalam dia. Makanya dia menahan air di atas seperti itu. Oke. Jadi itu kenapa secara batang juga dia tidak masalah kalau rapat-rapat ya? Iya, tidak masalah. Di kebun Bang Ilham ini ada juga nggak aren yang tumbuhnya rapat Bang? Ada berapa banyak itu, nanti bisa dilihat di situ contohnya itu. Lihat ada beberapa, ada sekitar 7 atau 8 pohon saya riset dan itu udah dikerjain dan sudah dideres. Hasil niranya luar biasa, saya bilang normal, tidak ada kendala. Makanya saya pernah mendapat di jarak aren itu di angka 2 kali 6 atau 2 kali 7 meter seperti itu dia. Ini contoh rapat ini, dan ini udah dideres, dikerjakan. Ini rata-rata 5 liter per hari ya, sudah mulai dideres. Karena ini kenapa saya bilang dia tidak ada masalah, karena akar durian atau pohon akar tunggal itu ke bawah, sementara pohon aren itu ke samping, di atas permukaan, seperti itu dia. Makanya pohon durian ini atau pohon yang lain itu dia mengambil air ke bawah seperti itu, jadi nggak ada kendala sama tanah. Sementara kalau pohon sawit, setahu saya dia selain ke samping, dia akarnya juga ada yang ke bawah, makanya rebutan giji atau rebutan air seperti itu. Ini juga durian yang ini sudah berbuah, sudah pernah berbuah ya Bang? Yang sini belum, yang belakang sama yang pinggir-pinggir sini sudah. Luar biasa. Ini ternyata terbukti cocok. Kami simpulkan kombinasi tumpang sari antara aren dengan durian ya Bang ya? Iya, oke. Durian maupun yang lain. Berarti aren itu termasuk ini ya, bukan kanibal ya, karena pisang juga ada di sekitarnya. Itu ada pisang, kita lihat kebun pisang di sampingnya. Nah, itu juga tumbuh dengan baik ya pisang. Iya, pisang, tapi saya sarankan lebih bagus kalau usia baru tanam umur 1 tahun sampai 3 tahun bisa ditanam pisang, tanam pepaya, tanam jagung bisa. Tapi kalau udah di atas 3 tahun tidak saya sarankan. Kenapa? Karena dia harus berbanding dengan akar tunggal, yaitu kayak durian, coklat, kopi, itu harus rambutan seperti itu, dia harus ditanam satu jenis. Cuman kalau bisa saya sarankan jangan akar serabu juga, kalau bisa akar tunggal supaya dia lebih indah, lebih cocok dia. Kalau dia akar tunggal juga ditanam kayak kelapa sama pinang, saya rasa di bawah masih ada rebutan itu karena dia sama-sama serabut seperti itu. Terima kasih saja.